Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gerombolan monyet dan lutung berkeliaran dalam perkampungan di Kabupaten Sukabumi, warga resah. Api sempat kembali berkobar di TPA Kopi Luhur Kota Cirebon Senin malam. Kebakaran dipadamkan petugas. Berawal dari konflik rumah tangga, seorang juru parkir di Ciamis menganiaya istrinya hingga tewas. Empat hektar lahan gambut di Desa Panyingkiran, Majalengka ludes terbakar Senin malam. Lokasi kebakaran yang tidak bisa dijangkau mobil pemadam menghambat upaya pemadaman api. Kobaran api menyala Senin malam di sebuah lahan gambut milik warga Desa Panyingkiran, Kecamatan Panyingkiran, Majalengka. Tiupan angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan meluas. Lokasi kebakaran yang tidak bisa dijangkau mobil pemadam membuat pemadaman dilakukan petugas BPBD, TNI, Polri, serta Satpol PP dengan membawa alat penyemprot air gendong. Petugas juga sangat berhati-hati karena lokasi kebakaran berada di tepi sungai. Api baru dapat dipadamkan sekitar 3 jam kemudian. Akibat peristiwa tersebut, sekitar 4 hektar lahan gambut milik warga ludes terbakar. Sekitar 4 hektar lahan sekarang masih terbakar dan kami tim gabungan BPBD, unsur Polres Majalengka, Kodim Majalengka sedang berusaha melaksanakan penanganan dengan cara manual ya begitu. Itu ada kesulitan nggak Pak untuk memadamkan api? Memang medan yang cukup terjal karena berada di pinggir sungai dan juga angin yang cukup kencang ya sehingga mengganggu proses pemadaman serta ditambah lokasi yang cukup kering. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, sementara penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. Hari Senin, kobaran api kembali membara di sisi utara tempat pembuangan akhir sampah Kopi Luhur Kota Cirebon. Meski kobaran api berhasil dipadamkan, belum seluruh bara api yang ada di bawah tumpukan sampah bisa dimatikan. Amukan si jago merah kembali berkobar di tempat pembuangan akhir sampah Kopi Luhur Kota Cirebon Senin siang. Kobaran api dengan cepat membesar dan menjalar di sisi utara TPA yang merupakan titik baru kebakaran. Kencangnya tiupan angin dan material sampah yang kering membuat api membesar diiringi kepulan asap hitam pekat yang membubung. Sejumlah petugas gabungan yang masih bersiaga di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas menyemprotkan air dengan menggunakan alat seadanya untuk meredam amukan si jago merah. Area baru yang terbakar ini seluas 300 meter persegi, tidak jauh dari titik utama awal kemunculan api di Jurang Timur. Masih adanya bara di area gunungan sampah diduga menjadi penyebab kembali munculnya api. Bara api yang terbawa angin dan mengenai sampah kering menjadi titik awal api berkobar di area yang dekat dengan jalan tersebut. Beruntung api bisa segera dipadamkan. Benar Pak, api tadi muncul lagi. Ada dan sudah ditangani tadi juga. Ya artinya kalau sekarang sudah bisa ditangani, mobil damkar juga karena standby di sini. Jadi langsung. Memang itu yang perlu diantisipasi ya, terkait dengan potensi-potensi yang bisa menimbulkan kebakaran. Itu gitu. titik baru atau yang lama nyala lagi? Nyala lagi Pak. Itu ada titik baru ya, karena Sebabnya apa Pak? Diketahui langsung atau tidak Pak? iya kalau secara langsung tidak, cuma kalau ini kan berdekatan dengan titik yang lama ya, bisa saja karena anginnya kan kenceng nih. Nah, itu bisa saja nanti dari percikan-percikan yang lama pindah ke yang baru. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Jadi kan masih ada bara yang kemarin. Iya, masih ada dan bara itu memang sekarang lagi dilakukan. Kita lagi lakukan pemetaan dan pendinginan, ketika ada kita siram, kita lakukan pendinginan gitu. Saat ini petugas gabungan memfokuskan pemadaman dengan melakukan pendinginan baik di area lama yang terbakar maupun area baru. Petugas juga melakukan penyekatan area agar api tidak kembali muncul di antara gunungan sampah setinggi lebih dari 3 meter tersebut. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon.
Kebakaran TPA Sampah Sarimukti Bandung Barat hingga hari Selasa belum juga padam. Sejumlah titik api kembali muncul. Penanganan kebakaran pun kini diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sudah lebih dari 3 minggu bekerja, Regu Damkar masih terus berjibaku memadamkan kobaran api yang kembali muncul di lokasi kebakaran TPA Sampah Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Bandung Barat hari Selasa. Titik api muncul di zona 4 dan membakar beberapa alat berat yang sudah tidak beroperasi karena rusak. Bersyukur kobaran api tidak meluas karena petugas bisa memadamkan api dalam waktu 30 menit. Sejak tanggal 19 Agustus 2023 lalu hingga kini, kebakaran belum sepenuhnya padam. Bahkan dari luas lahan 16 hektar yang terbakar, kembali muncul titik api sehingga tim gabungan damkar TNI Polri dan BPBD masih tetap bertahan. Suhu panas di lokasi kebakaran dan adanya gas metan yang timbul dari penimbunan sampah menjadi salah satu pemicu titik api sulit dipadamkan. Berbagai teknik pemadaman sudah dilakukan, termasuk menggunakan waterbombing, namun belum berhasil. Mulai hari Selasa, penanganan kebakaran TPA Sarimukti diambil alih oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat karena pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sudah menyerah. Hal itu disampaikan penjabat Gubernur Jawa Barat, B. Mahmudin, saat meninjau lokasi TPA bersama Kapolda Jabar. Sekarang menjadi provinsi. Tadi saya mendengarkan paparan dari pihak TNI, dari Polri. Saya rasa saya optimis lah akan teratasi dengan beberapa cara baru ya, seperti dengan lumpur dan juga akan di cluster, jadi pembuatan jalan-jalan itu memudahkan lagi ke titik apinya. Dan nanti juga mungkin kami akan berkoordinasi dengan BMKG atau pihak yang terkait dengan hujan buatan, mungkin karena ini kan sudah darurat sekali ya, jadi sampah-sampah di kota itu juga agak terkendala. Selain menyebabkan polusi asap yang mengganggu kesehatan warga sekitar TPA, saat ini proses pengiriman sampah dari wilayah Bandung Raya ke TPA Sarimukti belum sepenuhnya normal, karena zona utama yang terdiri dari 4 area masih ditutup dari aktivitas pembuangan. Sementara pengelola hanya mengoperasikan zona darurat dengan lahan terbatas seluas 1,6 hektar saja, sementara luas total TPA Sarimukti mencapai 26 hektar. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. BPBD Sumedang mencatat ada 13 kecamatan di Sumedang terancam krisis air bersih. Untuk membantu warga yang mengalami krisis, BPBD pun mendistribusikan bantuan air bersih. BPBD Sumedang bekerja sama dengan perusahaan air minum daerah mendistribusikan bantuan air bersih bagi warga desa Cipendei, Kecamatan Jatinunggal, Senin siang. Bantuan air bersih didistribusikan bagi warga Dusun Nganceng yang paling parah terdampak krisis air bersih. Menurut warga, krisis air bersih di desa Cipendei sudah terjadi sejak 2 bulan terakhir. Air bersih yang biasanya didapat dari kaki Gunung Cakrabuana kini debitnya sangat sedikit dan harus berbagi dengan ribuan warga lainnya. Kalau misalnya airnya masih bagus dari gunungnya itu ya bagus-bagus aja, lancar-lancar aja. Sekarang mah udah kering. Udah berapa lama ini? Baru sih, baru semingguan, tapi digilirnya udah lama. Biasanya kan kalau dari pagi sampai sore itu airnya lancar, jadi bisa ngisi-ngisi toren buatan air gitu, buat ngisi bak ada. Tapi sekarang udah lama digilir terus, jadi buat nyuci, buat cuci piring sehari-hari di rumah aja udah susah gitu. Ambil air ke rawa gitu, ke sumur orang. Berapa jauh tuh jaraknya dari pemukiman? Sekitar 6 kilo. 6 kilo ya. Iya. Bu, udah ada bantuannya air bersih sekarang gimana, Bu? Ya, merasa terbantu. BPBD Kabupaten Sumedang menyatakan pihaknya sudah 3 kali mendistribusikan bantuan air bagi 5.000 warga desa Cipendei yang mengalami krisis air bersih. BPBD juga mencatat dari 26 kecamatan yang ada di Sumedang, ada 13 wilayah kecamatan yang terancam krisis air bersih. Namun BPBD baru menerima permintaan air bersih dari desa Cipendei, Kecamatan Jatinunggal. Sudah 13 yang menyatakan menyatakan kekurangan air bersih. 13 kecamatan
ya yang udah masuk. Tapi yang baru masuk untuk dimohon atau untuk memohon air bersih itu baru di Desa Cipene ini. Sudah ketiga kalinya kita mengirimkan air bersih dan ternyata masyarakat memang kekurangan. Kalau menurut keterangan warga kan memang sudah 2 bulan ini mereka tidak memiliki air. Hampir setiap tahunnya wilayah Desa Cipendei mengalami krisis air bersih. Namun tahun ini dirasa lebih berat karena dipicu fenomena cuaca El Nino. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Suhu yang lebih panas dan kualitas udara yang memburuk akibat kemarau membuat jumlah penderita ISPA di Pantura Ciasem, Subang meningkat hampir 30%. Selain dialami orang dewasa, ISPA juga diderita oleh anak-anak. Musim kemarau yang melanda Jawa Barat tidak hanya menyebabkan krisis air. Di Puskesmas Ciasem Subang, musim kemarau juga menjadi penyebab lonjakan jumlah penderita infeksi pernafasan akut atau ISPA. Hampir setiap hari, ruangan rawat jalan dipenuhi antrean warga untuk berobat, di mana 10% diantaranya akibat ISPA. Data milik Puskesmas Ciasem menunjukkan adanya lonjakan jumlah penderita penyakit ISPA. Dalam sebulan terakhir, tercatat 257 kasus ISPA, jauh meningkat dibanding bulan sebelumnya yang hanya mencapai 198 kasus. Sementara rata-rata kunjungan warga untuk berobat ke Puskesmas Ciasem mencapai 150 orang per hari, di mana 15 hingga 20 orang diantaranya berobat terkait ISPA. Di musim kemarau ini kebetulan memang kami Puskesmas Ciasem banyak sekali kasus, terutama anak kecil, Pak Agus ya, yang kena penyakit ISPA karena cuaca yang sangat panas ini menyebabkan anak gampang sakit panas dan flu batuk pilek itu. Untuk kasus 10 besar penyakit yang ada di Puskesmas Ciasem ini kebetulan ISPA sekarang nomor urutan 1. Jadi artinya ada pertambahan signifikan untuk kasus ISPA di saat bulan sekarang ini. Berapa persen kenaikannya? Kurang lebih 10-20%. Untuk mencegah terjangkit ISPA, petugas mengimbau agar warga mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain itu, warga juga diimbau memperbanyak minum air putih dan memperbaiki pola makan. Zainal Arifin melaporkan dari Subang.